Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok 8. Perkenalkan, saya Anissa Nurikrima, ada Depi Rahma Utami, Messi Sulistiowati, Natasha Oktaviani, dan Vini Anggraini Putri. Di video ini, kami akan membahas tentang wakalah dan kafalah, beserta contoh praktiknya. Tonton sampai selesai ya. Apa itu wakalah? Wakalah atau wakilah merupakan isi masdar yang secara etimologi bermakna taukil, yaitu menyerahkan, mewakilkan, dan menjaganya. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, wakalah adalah pemberian kuasa kepada pihak lain untuk mengerjakan sesuatu. Pemberian kuasa dalam wakalah ini dilakukan karena pihak pertama tidak dapat mengerjakan pekerjaannya, jadi dilimpahkan kepada pihak kedua untuk mengerjakannya. Dasar hukum wakalah: 1. Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 19. Kedua, hadis Urwah Al-Bariqi. Ketiga, ijma ulama dan qiyas. Rukun dan syarat wakalah. Rukun wakalah. Menurut jumhur ulama, rukun wakalah ada 4, yaitu pertama, muwakil atau orang yang mewakilkan. Kedua, muwakal atau wakil. Ketiga, muwakal fi atau perbuatan yang diwakilkan. Keempat, sigot, ijab dan qabul. Syarat wakalah. Yang pertama, muwakil adalah orang yang mewakilkan harus orang yang dibolehkan melakukan sendiri perbuatannya yang diwakilkannya pada orang lain. Kedua, muwakal yaitu harus orang yang cakap hukum secara fikih, yakni balik dan berakal, dan harus mengetahui tugas atau perkara yang diwakilkan padanya. Ketiga, muwakal fi yaitu perkara yang diwakilkan bukan meminta hutang, dan perkara yang diwakilkan juga bukan hukum had yang diisyaratkan untuk pengaduan, seperti had zina. Keempat, sigot adalah setiap lafaz yang menunjukkan pemberian kuasa dalam perkara yang umum. Jenis-jenis wakalah. Ada beberapa jenis wakalah antara lain sebagai berikut. Wakalah al-mutlaqoh, mewakilkan secara mutlak tanpa batas waktu dan untuk segala urusan. Wakalah al-muqayyadah, penunjukan wakil untuk bertindak atas namanya dalam urusan-urusan tertentu. Wakalah al-ammah, perwakilan yang lebih luas dari al-muqayyadah tetapi lebih sederhana daripada al-mutalaqoh. Jenis-jenis produk pelayanan jasa yang menggunakan akad wakalah antara lain kiriman uang atau transfer, clearing, inkaso, intercity clearing, letter of credit, dan payment, yaitu seperti pembayaran telepon, listrik, pajak, gaji, uang kuliah, dan lain-lainnya. Pembagian wakalah. Wakalah tidak boleh dibatalkan pada 3 objek karena berhubungan dengan orang lain. 3 objek tersebut sebagai berikut. 1. Wakalah untuk menjual barang tergadai karena berhubungan dengan hak orang yang memberi hutang yang hendak mengambil haknya. 2. Wakalah dalam pertikaian, seperti jika seseorang terdakwah mewakilkan kepada seorang untuk menyelesaikan perkaranya dengan penggugat. Ketiga, wakalah untuk menyerahkan barang seseorang tanpa kehadiran orang yang mewakilkan. Skema wakalah. Skema wakalah terdiri dari nasabah muwakil, bank syariah wakil, investor muwakil, sebagai kontrak dan fee, yang terdiri dari taukil sebagai produk yang bisa melalui transfer, clearing, inkaso, intercity clearing, dan letter of credit. Contoh wakalah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu yang pertama, pada saat kita memesan makanan di Shopee Food, itu berarti kita mewakilkan kegiatan membeli kepada pihak Shopee. Yang kedua, orang tua mempelai putri yang mewakilkan haknya kepada orang lain sebagai walinya dan lain sebagainya. Selanjutnya, berikut ini salah satu contoh wakalah dari kelompok kami. Hai Natasha, apa kabar kan? Baik, kamu gimana kabarnya? Aku juga kabar baik kok. Kamu dari mana? Aku habis jalan-jalan aja di sekitar sini. Oh ya Natasha, kamu udah
Iya, aku belum bayaran. Atau aku keblokir gimana ya, Vin? Akhirnya keblokir ya, Nat? Iya. Kamu ada, apa namanya, ada saudara gitu di Indonesia? Ada. Apa? Saudara aku aja di Indonesia. Oh iya. Iya benar, telepon aja dulu saudaranya. Oh iya, aku telepon dulu ya, Vin. Halo, assalamualaikum Kak Devi. Aku mau minta tolong. Aku kan harus bayaran bulan depan. Masih semester baru. Tapi akhirnya aku keblokir. Aku minta tolong transfernya dari Indonesia. Nanti untuk kodesnya dan nomornya aku WhatsApp ya. Oke, nanti aku bantu ya untuk bayar uang kuliahnya. Makasih ya Kak. Ya, iya sama-sama. Assalamualaikum. Ini saudara aku minta bantu untuk bayar uang kuliah nih, tapi aku belum tahu caranya. Untuk transfer pembayaran ke universitas di luar negeri kan harus pakai mata uang asing ya, gimana ya? Oh itu harus dikonversi dulu berarti. Oh, kebetulan di sekitar sini ada bank terdekat sih, Beb. Namanya itu Bank Syariah. Oh iya, boleh kan? Iya, minta anterin ya. Nah, di sana deh. Aku bisa di sana ya. Selamat siang. Selamat siang, Pak. Silakan dulu. Terima kasih. Ini Mbak, saya mau transaksi dengan bank luar negeri. Saya kan IDR, minta tolong mesin versi ya Mbak. Ya, sebelumnya isi nama, kami nominal sama si kodenya ya. Iya, nama, nomor rekening, nominal, sama kodenya ini bank luar negeri ya Mbak. Untuk bekasnya KTP sama buku tabungan. Oh iya, ini untuk buku tabungannya, kartu ATM dan juga KTP-nya Mbak. Mau ditutup ya Kak? Iya Mbak. Oh, 1 hari kerja yang Mbak yang baik. Harapannya saya bisa dibantu. Cukup Mbak, sudah terima kasih banyak. Halo, assalamualaikum Nat. Waalaikumsalam, Kak. Aku udah berhasil melakukan pembayaran kuliah kamu di bank. Kata teller, proses pengiriman uangnya 1 hari kerja. Nanti kamu cek lagi ya ke TU di sana udah masuk atau belum uang pembayarannya. Oh, oke, Kak. Besok akan aku cek ya. Makasih ya, Kak, udah bantuin aku. Sama Nat. Oh iya, udah dulu ya Nat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Kak. Pembahasan kedua, yaitu kafalah. Apa itu kafalah? Al-kafalah secara etimologi berarti jaminan, beban, dan tanggungan. Menurut kompilasi hukum ekonomi syariah, kafalah adalah jaminan atau garansi yang diberikan oleh pejamin kepada pihak ketiga atau pemberi pinjaman untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau peminjam. Kafalah dapat dilakukan dengan cara mutalakah tanpa syarat atau muakayada dengan syarat. Dasar hukum kafalah yang terdiri dari 3 dasar. Yang pertama, Al-Quran Surat Yusuf ayat 66. Yang kedua, hadis. Yang ketiga, ijma ulama. Rukun dan syarat kafalah. Adapun rukun dan syarat kafalah dalam beberapa literatur fikih. Yang pertama, ad-damin atau al-kafil yang berarti orang yang menjamin. Dengan syarat balik, berakal sehat, berhak penuh melakukan tindakan hukum dalam urusan hartanya, dan rela dengan tanggungan kafalah tersebut. Yang kedua, al-admun lahu atau makful lahu yang berarti orang yang berpiutang. Dengan syarat diketahui identitasnya, dapat hadir pada waktu akad atau memberikan kuasa dan berakal sehat. Yang ketiga, al-mahmun anhu atau makful anhu yang berarti orang yang berhutang. Dengan syarat sanggup menyerahkan tanggungannya atau piutang kepada penjamin dan dikenal oleh penjamin. Yang keempat, al-admun atau makful bih berarti objek hutang. Merupakan tanggungan pihak yang berhutang, baik berupa utang, benda, orang maupun pekerjaan. Bisa dilaksanakan oleh penjamin,
harus merupakan piutang mengikat yang tidak mungkin hapus kecuali setelah dibayar atau dibebaskan. Harus jelas nilai, jumlah, dan spesifikasinya, tidak bertentangan dengan syariah atau diharamkan. Yang kelima, syihad atau akad atau ijab. Lafaz disyaratkan kepada lafaz ijab dan kabul itu berarti menjamin dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Selanjutnya kita akan membahas jenis-jenis kafalah. Yang pertama, kafalah bin naf merupakan jaminan yang diberikan oleh seseorang kepada orang lain yang mengajukan utang kepada pihak lain. Yang kedua, kafalah bil ma'al merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang. Yang ketiga, kafalah bit taslim merupakan perjanjian dalam memberikan jaminan pengembalian atas barang yang disewa pada saat perjanjian sewa berakhir. Yang keempat, kafalah al-munjazah merupakan jaminan yang diberikan penjamin atas pekerjaan yang dilakukan oleh pihak yang dijamin. Kelima, kafalah al-muwallakah merupakan akad perjanjian yang dilakukan oleh tiga pihak, yaitu pihak penjamin, bank atau bank syariah, pihak terjamin atau pemberi kerja, dan pihak yang dijamin atau nasabah. Selanjutnya, bank syariah umumnya menggunakan akad kafalah pada produk-produk seperti yang pertama, bank garansi, yang kedua, standby LC, yang ketiga, kartu pembiayaan syariah atau syariah charge card. Pembagian kafalah terbagi menjadi kafalah dengan jiwa dan kafalah dengan harta. Kafalah dengan jiwa dikenal juga dengan sebutan jaminan muka, yaitu komitmen kafil untuk menghadirkan orang yang ditanggung kepada mahlul lahu. Yang kedua, kafalah dengan harta. Kafalah bid dain, komitmen kewajiban pembayaran utang yang menjadi tanggungan orang lain. Kafalah dengan barang atau kafalah dengan penyerahan. Kafalah hid-darak atau penyusulan ad-darak adalah barang jualan yang diketahui adanya bahaya karena telah adanya transaksi penjualan barang. Skema kafalah. Penanggung bank syariah memberikan agunan kepada pihak tertanggung, yaitu pihak nasabah, kemudian ditanggung oleh pemberi kerja sebagai jaminan dan kewajiban. Contoh kafalah dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kafalah adalah ketika ada seseorang yang menjamin untuk membayar hutang orang lain, maksudnya seperti A menjamin membayar hutang B sehingga B boleh menagih ke A, dan A harus membayar hutang B ketika jatuh tempo. Kalau dihubungkan dengan penerapan di perbankan syariah adalah ketika nasabah yang memiliki piutang kepada pihak ketiga memindahkan piutang itu kepada bank. Kemudian bank membayar piutang itu dan bank menagih ke pihak ketiga. Selanjutnya, berikut ini salah satu contoh kafalah dari kelompok kami. Wah, ada undangan tender nih. Oh, persyaratannya harus ada jaminan garansi bank. Mana aku gak tahu lagi persyaratan bikin beginian. Oh, mungkin si Mei bisa bantu kali. Mei, sini Mei. Ya, bisa ada apa? Ini Mei, ada undangan tender. Nah, di undangan ini ada persyaratannya yang bisa jaminan garansi bank. Kira-kira kamu bisa bantu nggak buat aku ngasih dokumennya ke bank? Bisa. Untuk jangka waktunya berapa lama bisa? Kalau di sini sih nggak ada keterangannya ya. Coba tunggu dulu deh dokumennya. Halo, Mbak Devi. Aku barusan menerima info dari Mbak Devi. Nah itu kan undangan tender ya. Ada persyaratan itu harus ada garansi dari bank. Nah itu keterangannya buat berapa hari Mbak? Oh, 10 hari.
Oke deh Mbak. Iya. Ini saya kirim emailnya ya Mbak. Terima kasih Mbak. Nih katanya buat 60 hari jaminan garansi banknya. Oh, yaudah aku setting dulu ya untuk berkasnya. Oke, aku tunggu ya. Terima kasih. Bisa nih untuk berkasnya ya. Oh, udah siap. Siap nih. Iya, selamat siang Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Dengan Ibu siapa? Mohon maaf, saya Anissa. Dengan Ibu Anissa ada yang bisa saya bantu? Ini Mbak, saya mau Ibu bank. Nah, di dalam paket itu ada persyaratan yang harus dilampirkan jaminan garansi dari bank. Kira-kira bisa dibantu nggak Mbak? Oh, baik Ibu Nisa, mohon maaf sebelumnya untuk PT apa ya Bu tendernya? PT Nusa Karya. PT Nusa Karya ya Bu. Oh ya Ibu Nisa, mohon maaf sebelumnya sudah bawa perlengkapan syarat dokumen untuk bank garansinya atau sudah tahu sebelumnya? Sudah ada Mbak, karena sebelumnya sudah pernah membuat itu juga sama bank garansinya pernah dibuat ya Bu. Iya betul. Oh ya baik Ibu Nisa, sambil saya cek terlebih dahulu perlengkapan dokumennya, Ibu Nisa terlebih dahulu mengisi formulirnya dulu ya Bu ya. Oh ya Ibu Nisa, mohon maaf untuk berapa lama jangka waktunya? 60 hari. Oh 60 hari. 60 hari kerja ya Mbak, udah termasuk Sabtu sama Minggu. Oh ya baik Bu. Ini Mbak, udah selesai. Oh ya baik Ibu Nisa, terima kasih. Untuk penerbitan bank garansinya itu kurang lebih 2 hari kerja ya Bu, minimal 2 hari kerja. Nanti dari pihak kami akan menginformasikan Ibu by telepon. Jadi kan kami butuh approval dulu dari atasan kami terlebih dahulu ya Bu. Ya ada lagi yang bisa saya bantu Ibu Nisa? Ya baik, terima kasih ya Bu. Selamat siang. Permisi Ibu. Ibu, mohon maaf tadi ada yang ingin mengajukan bank garansi. Mohon dicek terlebih dahulu ya Bu perlengkapan berkasnya. Bu, akan saya cek nanti akan saya kabarin. Baik, ya, terima kasih ya Bu. Terima kasih. Halo, selamat siang. Saya Natasha dari Bank ABC ingin menginformasikan bahwa bank garansinya sudah di-approve dan bank garansinya sudah bisa diambil di bank kami selama jam kerja ya Bu. Terima kasih Bu. Selamat siang Ibu, silakan duduk. Terima kasih. Dengan Bu Anissa ya Bu. Iya betul. Oh ya Bu Anissa, setelah kami cek persyaratan dokumen tendernya, pencetakan bank garansinya sudah memenuhi persyaratan Ibu. Jadi untuk bank garansinya sudah dapat diambil Ibu. Saya terima ya Mbak. Terima kasih banyak buat saya gunakan sebermanfaat. Oh ya baik Ibu, ada lagi yang bisa saya bantu? Sudah. Baik, terima kasih ya Bu. Iya, selamat siang. Assalamualaikum Mbak Devi. Waalaikumsalam Mbak Nisa. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Mbak Nisa. Apa kabar? Ini Mbak, aku mau kasih ini jaminan banknya. Oh, bank garansi yang kemarin ya? Dijamin lagi? Oh, sudah diajuin sama Mbak. Kalau berkasnya seperti ini udah saya kirim juga ya? Oh iya, sudah. Nanti akan saya cek kembali ya Bu. Terima kasih. Senang ketemu sama Mbak. Assalamualaikum. Sekian presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.